Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Bapak Tulus Trinugroho dalam video pembelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan melanjutkan materi untuk kelas 8 di bab yang kedua. Di video sebelumnya kita sudah membahas di bab yang kedua, ku berbagi infak dan sedekah dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kali ini kita akan lanjutkan ku berbagi infak dan sedekah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan ayat 261. Oke, kita mulai saja pembahasan materi pada video kali ini. Makna berbagi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini adalah ayat dan arti dari Al-Quran Al-Baqarah, ya, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Kemudian mufradat dari surat Al-Baqarah ayat 254. Yang pertama anfiku, artinya adalah berinfaklah atau bersedekahlah kalian. Mimma, dari apa yang, kemudian ayatiya, akan datang, bay'un, jual beli, khullatun, persahabatan, syafa'ah, pertolongan. Nah, ini adalah mufradat dari surat Al-Baqarah ayat 254. Kemudian kita menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib yaitu zakat maupun sedekah yang sifatnya sunnah, dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Nah, inti dari isi kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254 ini adalah himbauan atau nasihat bahwasanya kita sebagai umat Islam atau sebagai muslim yang di situ memiliki harta atau kebutuhan yang cukup dibandingkan yang lain, itu disegerakan untuk memberikan atau menafkahkan hartanya, ya, baik yang sifatnya wajib yaitu zakat ataupun sunnah, untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan sebelum hari kiamat itu datang. Jadi ini himbauan ataupun seruan, ya, ataupun nasihat mungkin kepada kita semua untuk menyegerakan dalam berinfak ataupun bersedekah. Karena nanti, ya, kalau sudah datang hari kiamat itu nanti tidak ada pertolongan dari siapapun, ya. Di sini dijelaskan karena setelah kiamat itu setelah kiamat tiba itu tidak ada seseorang pun yang bisa menembus dirinya, ya, menebus dirinya dengan menggunakan harta itu tidak bisa.
Dan pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat, kerabat, bahkan keturunan pun itu tidak ada yang peduli. Jadi di sana nanti kita akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri yang kita lakukan selama di dunia, dan tidak ada pertolongan dari siapapun, bahkan keturunan kita pun itu nanti tidak akan peduli dengan kita. Jadi oleh karena itu inti dari isi kandungan Quran Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 254 ini itu adalah Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman bahwasanya untuk menyegerakan sedekah ataupun infak yang di situ bisa dinafkahkan atau diberikan kepada orang yang membutuhkan sebelum ya datangnya hari kiamat. Karena apa? Karena ketika nanti hari kiamat tiba, itu tidak ada seorang pun yang dapat menebus dirinya dengan hartanya, dan tidak ada syafaat atau pertolongan yang di situ datang dari sahabat, kerabat, bahkan keturunan pun tidak akan ada yang peduli terhadap kita. Oke, kita lanjutkan makna berbagi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir itu ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, ini adalah ayat dan arti dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian kita bahas mufradat dari surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalu itu perumpamaan, yunfikuna menafkahkan, amwalahum harta-harta mereka, khubbatin sebutir biji, ambatat menumbuhkan, sab'a sanabil 7 tangkai, mi'ah atau mi'atu 100, yudha'ifu melipat gandakan, yasha Dia berkehendak, wasi'un maha luas. Nah, ini mufradat dari surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian kita menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Betapa besar pahala yang akan diterima oleh orang yang mau mendermakan atau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendermakan atau menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan dan kemuliaan agama Allah, ya, serta amal-amal sosial kemanusiaan, misalnya zakat, infak, dan sedekah. Jadi makna dari mendermakan dan menafkahkan harta di jalan Allah yaitu adalah kita menyisihkan sebagian harta kita, ya, bukan semuanya tetapi sebagian harta kita
yang di situ digunakan untuk kepentingan dan kemuliaan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Serta di situ bisa disalurkan atau diberikan kepada amal-amal sosial kemanusiaan ya. Yang di sini dicontohkan seperti zakat, infak, dan sedekah. Nah, ini adalah pengertian ataupun makna mendermakan atau menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mendermakan atau menginfakkan harta di jalan Allah itu bagaikan menanam sebutir biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai, dan masing-masing tangkai itu berisi 100 biji. Bisa kita bayangkan perumpamaan yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 260 ini, 61 ini itu luar biasa ya. Ini betapa besarnya pahala yang akan kita terima ya ketika kita mau mendermakan ataupun menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di situ diumpamakan ketika kita mendermakan atau menginfakkan harta kita itu bagaikan kita menanam sebutir biji ya, yang di situ nanti tumbuhnya menjadi 7 tangkai. Jadi sebutir biji kita tanam, kemudian akan tumbuh 7 tangkai, yang masing-masing tangkai itu akan menumbuhkan atau memunculkan berisi 100 biji. Jadi bisa kita bayangkan satu biji yang kita tanam itu nanti akan menumbuhkan 700 biji yang akan kita dapat. Itu ibarat perumpamaannya seperti itu. Kita mendermakan, menafkahkan satu hal ya, misal nanti yang akan kita dapat adalah 700 balasannya. Nah, ini adalah analisis isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian oleh karena itu sebagai seorang muslim harus ya, yang pertama di sini giat mendermakan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah sesuai kemampuannya. Ya, ini sudah jelas ketika kita rajin untuk mendermakan dan menginfakkan harta di jalan Allah, itu nanti balasan yang akan kita dapat juga akan banyak dan luar biasa. Kemudian kita juga tidak boleh takut miskin ya, karena menafkahkan sebagian harta itu untuk kepentingan agama dan kemanusiaan, itu nanti Allah akan mencukupi ya, membalas, memberikan balasan, mencukupi rezeki kita ya, yang di situ memang ditujukan untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ceritanya ketika kita mau berinfak ataupun sedekah itu membuat kita miskin, itu tidak. Bahkan justru ketika kita mau mendermakan, menafkahkan harta kita di jalan Allah, itu nanti akan memberikan lipat ganda yang banyak kepada kita. Sesuai dengan perumpamaan tadi, kita menanam satu butir biji yang nanti akan tumbuh 7 tangkai, yang masing-masing tangkai nanti berisikan 700 butir biji, seperti itu. Kemudian manfaat berperilaku dermawan ya. Manfaatnya adalah yang pertama memberikan kepuasan batin kepada kita ya. Jadi setiap manusia itu mempunyai kecenderungan untuk berbuat baik. Apabila suatu ketika dapat melaksanakan keinginan untuk berbuat baik tersebut, itu rasanya ada kepuasan tersendiri di dalam hati ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang dermawan akan memperoleh pahala ya, karena Allah telah melaksanakan salah satu perintahnya. Jadi pahala di sini sifatnya adalah karena kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sikap dermawan menimbulkan rasa senang bagi penerima. Jadi ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, di situ kita mengurangi beban dari orang yang kita kasih atau berikan tadi. Kemudian yang nomor 4, sikap dermawan itu menimbulkan rasa hormat dan senang dari pihak yang menerima. Jadi
otomatis orang yang diberikan bantuan, sedekah, infak, itu nanti juga akan memberikan rasa hormat kepada orang yang memberikan bantuan. Kedermawan mendorong orang-orang yang berkecukupan untuk peduli, ya, dan menafkahkan, mendermakan hartanya, sebagian hartanya pada yang membutuhkan. Kemudian yang keenam, kedermawan dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan antar sesama. Ini juga sudah jelas. Semakin banyak orang yang mendermakan dan menafkahkan hartanya, sebagian hartanya, itu nanti juga akan semakin aman, semakin kokoh persatuan dan kesatuan antar sesama. Oke, itu tadi adalah penjelasan materi Al-Quran Hadis kelas 8 di bab yang kedua tentang ku berbagi infak dan sedekah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.